Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya mencintai jenengan. Mau nanya, maksudnya Allah tidak merubah nasib seseorang itu. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih dari Pak Gianto Sampit. Jadi ada hadis yang menjelaskan ya kalau kamu mencintai seseorang itu sampaikan kepada orang yang orang yang kamu cintai sehingga responnya itu juga sama-sama positif dan gitu. Tetapi orang Islam itu satu dengan yang lain itu karena digambarkan oleh Rasulullah sebagai satu tubuh ya di dalam mengasihi, mencintai dan sebagainya itu seperti satu tubuh tadi, maka setiap orang Islam itu memang seharusnya betul-betul saling mencintai satu dengan yang lain gitu loh. Tetapi pahami betul kecintaan itu hanya terbatas kepada kebenaran, ya bukan kepada personnya. Kalau personnya bisa personnya pada orangnya, kalau personnya bisa berubah, ya. Tetapi kalau kebenaran itu kekal, ya tidak akan pernah berubah sama sekali. Maka kita mencintai seseorang itu karena kebenaran yang dia tegakkan, kebenaran yang dia sampaikan, ajarkan dan sebagainya. Kalau orang yang sama itu kemudian pada hari yang berbeda kemudian dia ternyata memperjuangkan kebatilan atau melanggar kebenaran dengan sengaja dan sebagainya, ya orang seperti itu tentu tidak akan kita cintai kan gitu. Ya, kemudian tadi pertanyaannya, apa maksudnya Allah tidak merubah nasib seseorang itu, Ustaz? oh ya, jadi Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, dan itu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum ya sampai kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Ya, artinya kalau satu kaum itu kemudian dilimpahi oleh Allah berbagai macam kenikmatan, termasuk kenikmatan iman, termasuk kemurahan rezeki, barokah dan rahmat Allah di dalam membimbingnya dan sebagainya itu, ya tentu saja karena keimanannya dan amal solehnya, maka Allah tidak akan merubah itu, ya tidak akan merubah itu, tetap akan dia pertahankan rahmat Allah kepada orang itu atau kaum itu, tetap akan dipertahankan sampai dia sendiri merubah apa yang ada pada dirinya. Apa yang ada pada dirinya itu apa? Ya akhlaknya, ya imannya tadi. Kalau dia melepaskan keimanan itu, dia kemudian mengkontaminasi akhlaknya dengan berbagai macam kebatilan dan sebagainya, ya Allah sudah pasti akan merubah yang seperti itu. Yang tadinya dicintai oleh Allah menjadi dibenci oleh Allah, yang tadinya ditolong oleh Allah kemudian akhirnya dibiarkan sendiri oleh Allah, berusaha dan sebagainya tanpa pertolongannya dan sebagainya, ya. Nah, kalau seseorang itu kemudian tidak mendapatkan pertolongan Allah, bagaimana dia bisa senantiasa berada di jalan yang lurus? Kan tidak bisa. Artinya yang tadinya itu rezekinya barokah, mungkin rezekinya masih banyak, tetapi menjadi tidak barokah karena tidak mendapatkan pertolongan Allah lagi. Kalau rezekinya tadi itu kemudian tadinya itu halal, karena dia berubah menjadi dari orang yang beriman kemudian menjadi orang yang munafik, mungkin saja rezekinya kemudian bercampur antara halal dan haram, yang hasilnya tentu saja rezekinya menjadi haram dalam konteks itu kan itu. Kalau seseorang itu tadinya berwibawa, ya dihormati karena akhlaknya, karena kok berubah akhlaknya menjadi rusak, maka kemudian dia kehilangan penghormatan dari orang-orang yang berada di sekitarnya itu dan gitu, ya. Nah, oleh karena itu ketika kita berada pada posisi yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah, maka pertahankan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, perlu punya power untuk mempertahankan posisi kedekatan kita kepada Allah. Untuk perlu punya power yang sangat dahsyat juga untuk mempertahankan diri dalam kebaikan, menghadapi pengucilan, menghadapi permusuhan, menghadapi ghibah, fitnah yang melanda dan setiap saat. Orang munafik itu memang jelek, betul-betul jelek gitu loh.
sampai saya itu dikatakan ambisi kekuasaan dan sebagainya. Padahal saya itu 38 tahun di MTA itu tidak pernah menjadi ketua apapun, ketua kelompok, ketua ini juga tetap ngaji, tidak ada masalah gitu loh. Kok yang seperti itu disebarkan fitnah kemana-mana? Luar biasa itu. Nah, itu nanti akan saya tagih di akhirat seperti itu. Saya tidak akan memaafkannya. Begitu. Kok mau tagih itu total-totalan mengakhiratkan itu. Ya, pada orang-orang yang seperti itu. Ya, 38 tahun di MTA masih senantiasa dipertanyakan dengan dihubung-hubung ke karo Malades. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan Malades, meskipun saya itu dulu itu dekat dengan Joko Wasono. Karena dia juga yang menyebabkan saya ngaji, karena akhlaknya dia yang baik itu yang menyebabkan saya tertarik untuk ngaji di majelis tafsir Al-Quran. Meskipun pada saat itu saya juga sudah ngaji di tempat lain gitu. Ya, yang ilmunya itu jauh lebih hebat, tetapi kebersamaannya kurang kan gitu. Saya memilih yang kebersamaannya bagus kan itu, jauh lebih bagus kan gitu. Aneh sekali kan itu. Jadi 18 tahun kira-kira saya membantu Al-Ustadz Ahmad Sukino di pusat itu. Ada 3 kali pertanyaan yang sama sejenis dengan satu dengan beda waktu sekian belas tahun itu. Pertanyaannya, apa masih sering ketemu Joko Wasono? Pertanyaannya, kapan terakhir bertemu Joko Wasono? Ya tentu saya menjelaskan dengan ya sama apa adanya. Saya katakan saya ketemu terakhir Joko Wasono itu tahun 1997 ketika ikut seminar nasional di Simposium Fisika di Bandung. Saya tidak datang pada presentasi dia tidak datang pada presentasi saya. Kita bertemu di toko souvenir untuk golek oleh-oleh keluarganya masing-masing gitu. Masa jawaban seperti itu harus kemudian berulang sekian puluh kali, 3 kali? Itu kan sudah luar biasa yang seperti itu. Ya, itulah keadaan kita yang perlu perbaikan dalam konteks itu. Saya sampaikan ini biar orang yang ngomong itu dia mudeng gitu loh, denger gitu loh. Karena dia juga pejabat, itu tidak layak sebenarnya dilakukan oleh pejabat dan gitu. Begitu Mas Amin, mudah-mudahan bisa dipahami.